warahmatullahi wabarakatuh. Tahi pun. Iya pun. Ketemu lagi di podcast Universitas Mitra Indonesia dengan saya Masnya Dr. Dian Utama Prati Putri SKPNKes. Hari ini kita akan membahas tema menarik, yaitu satu kampus, dua gelar, satu pengabdian, tentunya dengan bintang tamu atau narasumber yang sangat keren. Yang pertama ada Pak Ferdinand SKN dari Dinkes Kabupaten Waikanan. Lalu ada Pak Syarif Hidayatullah SST dari Balai Kekarantinaan kelas 1 Panjang, ya. Jadi hari ini kita akan membahas kenapa sih mereka ini memilih Magister Kesehatan Masyarakat sebagai strata kedua yang akan ditempuh di bidang akademiknya, ya. Selamat pagi Pak Ferdinand, Pak Syarif, ketemu lagi kita ya. Semoga dalam keadaan sehat. Ini agak mengganggu waktu kerjanya sedikit ya, nggak apa-apa lah ya. Udah izin dan mau mengedukasi teman-teman semua ya. Pak Ferdinand ini di Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan di bagian bidangnya bidang Kesmas, tapi di bagian tim kerja kesehatan gizi dan keluarga. Oke, kalau Pak Syarif ini bukan alumni Umitra tapi ngambil S2-nya di Umitra ya, sama dengan Mas Ferdinand di angkatan 23. Yang mau saya tanyakan gini, menurut bapak-bapak nih, saya langsung aja nih, kesehatan masyarakat magister ini menurut bapak-bapak ini impact-nya nanti ke depannya mau seperti apa? Harapannya ketika sehabis menempuh akademik strata 2 di Magister Kesehatan Masyarakat ini dengan peminatannya apa nih? Promosi. Apakah ini linear dengan bidang kerjanya atau gimana, atau permintaan dari kantornya? Mohon dijelaskan seperti apa sih? Kenapa sih ngambil Kesmas bidang Promkes? Silakan. Saya coba. Ya, boleh. Ya, kalau dari saya sih, kemudian memang di bidang linear sangat linear ya, karena memang saya ditugaskan di bidang kesehatan masyarakat sebagai Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat. Nah, harapan saya mungkin kedepannya teman-teman mungkin yang baru bingung tuh nanti masuk ke jenjang pendidikannya itu bisa masuklah sebagai pertimbangan lah teman-teman semua masuk. Ngambil tuh kesehatan tuh ada bagian kesehatan masyarakat gitu, mungkin menurut saya. Ya, jadi saya pikir sekarang tuh masyarakat sudah agak familiar dengan Kesmas. Kesehatan nggak cuma dokter, bidan, perawat itu aja kan. Sekarang udah mulai terbuka lah bahwa ada Kesmas yang memang tugasnya malah lebih berat dari awal, mencegah ya, promotif dan preventif. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan nanti setelah lulus bentar lagi ya, targetnya lulus MKM bisa diimplementasikan secara optimal oleh Mas Ferdinand di tempat kerja dan masyarakatnya. Sekarang ke Pak Syarif nih. Pak Syarif tadi di Balai Kekarantinaan kelas 1 Panjang ya Pak ya. Kantornya di mana Pak? Kantornya di mana? Kantornya di Jalan Soekarno-Hatta, bypass nomor 112 Raja Basa, Bandar Lampung. Oke, mungkin teman-teman podcast ini belum tahu apa sih tugasnya Balai Kekarantinaan. Mungkin pernah dengar, itu tuh yang nyuntik-nyuntik pengawasan. Apakah tugasnya cuma nyuntik-nyuntik itu saja? Kita tanya dulu sama Pak Syarif. Gimana Pak Syarif, apa tugasnya di sana? Baik, Balai Karantina Kesehatan kelas 1 Panjang adalah salah satu UPT atau unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan yang ada di Lampung. Jadi khususnya tupoksinya salah satunya adalah cegah tangkal penyakit baik dari dalam maupun luar. Artinya kita adalah garda terdepan yang ada di Lampung, khususnya Provinsi Lampung, untuk mencegah penyakit yang masuk atau keluar. Begitu. Oke, saya sekarang paham kenapa Pak Syarif di MKM Mitra, karena kan memang linear sekali dengan kesehatan masyarakat, promotif dan preventif ya. Pak Syarif sendiri di bagian apa? Kebetulan saya ada di tim KER 1 untuk surveillance epidemiologi. Salah satunya adalah tugasnya ada kegiatan screening TB, HIV dan malaria. Jadi itu sangat linear sekali dengan jurusan yang saya ambil untuk promosi kesehatan, sehingga saya bisa mengedukasi masyarakat khususnya di wilayah pelabuhan, bandara, dan lintas batas negara. Oke, jadi teman-teman ya, tugasnya bukan cuma mau nyuntik pas sama naik haji aja ya. Jadi banyak sekali untuk mencegah PTM menular baik keluar maupun masuk ke dalam, seperti itu.
Pak Syarif dan Mas Ferdinand, kita mengerucut lagi nih. Ini kan sudah ngambil di Magister Kesehatan Masyarakat. Kira-kira yang saya yakin bapak-bapak ini kalau masalah di lapangan ya praktikal nggak bisa kita lakukan lagi, tapi secara teoritis ketika mengambil Serata 2 di MKM Mitra itu apa sih yang didapat lagi gitu, inputnya apa? Silakan Pak Ferdinand. Ya, inputnya jelas updating ilmu ya Bu ya. Jadi kalau dulu saya itu mendapatkannya hanya dari Strata 1 atau S1 di Mitra. Jadi saya ada update ilmu baru gitu, ada kebijakan baru yang saya dapat gitu. Gunanya untuk apa ya? Gunanya untuk bagaimana saya mengedukasi masyarakatnya, karena memang kalau dulu itu hanya dasar-dasar saja, maksudnya hanya kulitnya saja. Tapi kalau di Strata 2 ini lebih mengupas lagi bagaimana sih kita mengadvokasi para pemangku kepentingan untuk bagaimana melaksanakan niat baik kita gitu. Karena kan kunci dari penyuluhan itu sebenarnya advokasi, kunci awalnya kan advokasi. Nah di sini di Strata 2 ini ketemu dengan berbagai macam profesi kayak Mas Syarif, juga ada beberapa teman-teman sejawat yang lainnya, itu juga menambah wawasan saya gitu, bagaimana ternyata perkembangan ilmu ini cukup cepat Bu, cukup cepat, apalagi sekarang sudah ada AI, terus sekarang juga ada lagi Zoom kan. Kalau dulu kan mungkin eranya juga transformasi ya, sekarang transformasi juga bisa perkuliahan jarak jauh. Nah, itu juga menambah wawasan saya di Strata 2 ini, di Strata 2 ini. Mungkin itu. Pak Syarif? Ya, oke. Kalau saya pribadi tadi? Terkait keberlanjutannya nanti setelah di MKM ini mau seperti Harapan saya setelah lulus dari MKM ini bisa mengimplementasikan ilmu yang saya dapat di S2 MKM, karena banyak sekali pengetahuan baru Bu yang baru saya terima di S2 ini. Sebelumnya saya kuliah di D4 itu di Poltekkes Jakarta 2, dan di S2 ini saya banyak praktek terus Bu yang saya. Jadi ilmunya itu nggak cuma teori aja teman-teman, jadi kita dapat praktek langsung. Jadi membekas banget di ingatan kita bahwa emang ilmu itu nggak ada gunanya kalau kita praktekkan. Jadi bisa lebih bermanfaat untuk orang banyak. Oke, amin. Jadi learning by doing. Jadi memang namanya ilmu itu luas ya. Pengajar-pengajar kita juga bukan hanya dari Lampung, di luar Lampung juga, dengan backgroundnya macam-macam. Karena di Mitra itu banyak ya peminatannya, ada K3, ada Kespro, ada manajemen rumah sakit, ada Promkes yang diambil dengan Pak Syarif dan Ferdinand ini. Lalu ada apa lagi? Ada AKK ya, ada manajemen rumah sakit. Jadi memang Kesmas ini luas ya, jadi teman-teman seperti yang dilihat dari Mas Ferdinand dan Pak Syarif ini mereka dapat mengimplementasikan ilmu kesehatan masyarakat itu di bidang kerjanya dengan peminatannya dan apa yang diambil tadi pembelajaran jarak jauh ya. Lu harus tatap muka ya kan, sekarang walaupun by Zoom, walaupun hybrid, ilmu yang didapatkan tidak kurang, bahkan lebih berbobot dengan segala macam cara pembelajaran seperti study center learning ya, seperti praktik, residensi, seperti itu ya. Ada nggak pesan dan kesan untuk teman-teman podcast kita nih, sudah mau di penghujung ini podcast kita, seperti apa Pesannya mungkin ya, kalau pesan ya mungkin buat teman-teman di luar sana ya, teman-teman di luar sana lebih ke mengupdate ilmu, melalui perbanyak wawasan dan organisasi gitu. Jadi nanti kalau seandainya teman-teman itu masuk ke dunia kerja itu tidak lagi bingung dalam bekerja, tapi lebih ke bagaimana mengimplementasikan apa yang mereka sudah dapat. Oke, baik, terima kasih. Intinya semuanya terintegrasi ya. Jadi antara praktik di lapangan dan teori itu berkesinambungan. Memang ya, ilmu memang benar harus diupdate terus. Tadi saya mengutip dari Pak Ferdinand kurikulumnya ya. Memang kita sekarang di semua prodi di Universitas Mitra Indonesia itu kurikulumnya memakai OBE, Outcome Based Learning. Jadi Outcome Based Education kalau untuk singkatannya. Jadi memang berbasis praktikal. Jadi teori itu nggak cuma teori, tapi juga bagaimana best practice-nya seperti apa.
Oke, saya Dr. Dian Utama Pratiputri SKPNKes, terima kasih sudah menyaksikan podcast ini. Kepada narasumber terima kasih telah hadir. Sehat selalu Bapak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.